Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Dengan Mas Syahid ya? Silakan duduk, Mas. Iya, Mbak. Terima kasih. Sebentar ya, Mas. Saya ambilkan makan dan minuman terlebih dahulu. Loh, Mbak. Terima kasih. Tidak usah repot-repot, Mbak. Enggak kok, Mas. Enggak repot. Cuma biar kita ngobrolnya lebih santai aja. Silakan, Mas. Ini makanan dan minumannya. Oh iya, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak. Iya, sama-sama. Apa kabar nih, Mas Syahid? Alhamdulillah. Sehat, Mbak. Kalau Mbak Dela sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, Mas. Kok kelihatannya capek banget hari ini, Mas? Habis dari mana aja, Mas Syahid? Iya, Mbak. Saya capek banget habis mencari kesibukan dari pagi sampai belum pulang ke rumah. Tahu dari mana aja kok sampai belum sempat pulang ke rumah. Jadi saya dari pagi sampai sore ini tadi sibuk mencari lowongan pekerjaan, Mbak. Ngomong-ngomong, Mas Syahid kesibukan biasanya ngapain aja? Saya kan mahasiswa semester akhir nih, Mbak. Syukurlah, tinggal sedikit lagi sudah menjadi sarjana ya, Mas. Kalau boleh Iya, Mbak. tahu, tujuan Mas Syahid ke sini, apakah ada yang bisa saya bantu? Mbak, tujuan saya ke sini nih ingin meminta solusi dan bantuan dari Mbak Dela. Oh iya, sepertinya ada banyak ya yang perlu diceritakan ya, Mas. Jadi sebelumnya pada sesi konseling kali ini kita ada asah kerahasiaan, Mas. Nah, di sini Mas Syahid bisa menceritakan semua masalah yang sedang dialami saat ini supaya saya bisa memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Jadi, apa yang diceritakan Mas Syahid nantinya hanya kita berdua yang tahu dan tidak akan saya publish. Selain itu, untuk sesi konseling kali ini, biasanya saya memberi waktu sekitar 20 menit. Seperti itu, Mas. Untuk itu, apakah apabila masih terdapat suatu hal yang masih belum tersampaikan atau bahkan ingin berkonsultasi kembali, bisa kita atur ulang terkait waktu dan jadwalnya, Mas. Seperti itu. Oke, oke. Siap, Mbak. Penjelasan dari Mbak Dela ini mungkin sudah bisa saya pahami. Baik, langsung saja Mas. Mas Said bisa menceritakan masalah seperti apa yang Mas Said alami saat ini. Jadi ini gini, Mbak. Saya kan udah mahasiswa semester akhir ya kan. Nah, ini saya sambil mengerjakan tugas akhir. Bisa dibilang banyak waktu luang yang saya punya. Semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, penghasilan keluarga saya sedikit menurun, Mbak. Dikarenakan usaha bapak atau ibu saya tidak selaris sebelum saya pandemi. Maka dari itu, akhir-akhir ini saya sibuk dan bingung mencari pekerjaan sampingan untuk membantu perekonomian keluarga. Kalau boleh jujur nih, Mbak, uang buat bayar UKT saja masih kurang, Mbak. Dan orang tua saya juga bingung mencari pinjaman uang buat bayar UKT agar saya masih bisa melanjutkan perkuliahan hingga selesai. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi apakah yang dibingungkan Mas Syahid ini harus mencari pekerjaan sampingan seperti apa yang bisa membantu keluarganya? Apakah seperti itu, Mas? Iya, Mbak. Ya, itu saya bingung, Mbak. Apa yang harus saya lakukan agar keluarga saya tidak lagi kesusahan soal perekonomian. Mengingat orang tua saya umumnya juga sudah tua, Mbak. Jadi saya merasa belum bisa membanggakan keluarga dikarenakan saya masih duduk di bangku perkuliahan.
Oh, seperti itu. Ya, ya. Kalau boleh tahu, kira-kira usaha orang tua Mas Syahid ini usaha yang seperti apa, Mas? Orang tua saya itu udah lama jualan baju di pinggir jalan itu, Mbak. Biasanya yang jualan baju itu ayah sama ibu atau salah satu dari mereka, lalu ada yang membantunya seperti itu, Mas. Dari awal jualan hingga saat ini, ayah sama ibu, Mbak, tidak ada teman yang lain. Tetapi terkadang saya juga ikut membantu menjaganya jika tidak ada tugas dari kampus. Baik, Mas Syahid, bisa saya pahami terkait masalah Mas Syahid dan keluarga ini. Jadi, terkait usaha yang sedang dirintis oleh orang tua Mas Syahid dan Mas Syahid yang masih duduk di bangku perkuliahan dan bingung mau membantu perekonomian keluarganya yang seperti apa, gitu kan. Nah, untuk itu solusi dari saya begini, Mas. Sekarang kan kita sedang berada di zaman modern ya. Nah, istilahnya seperti orang itu pasti mempunyai handphone Android kan. Meskipun orang tua, bahkan kakek nenek itu sekarang udah zamannya punya HP Android itu. Nah, Mas saya sendiri kan anak perkuliahan dan pasti banyak pengalaman apalagi pengetahuan soal gadget. Nah, untuk itu Mas Syahid bisa memanfaatkan gadget tersebut dengan baik, yaitu dengan melakukan penjualan online, Mas. Nah, penjualan online tersebut itu bisa melalui banyak aplikasi kok, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Shopee, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk berjualan. Nah, dari aplikasi tersebut, pasti Mas Syahid sudah paham bagaimana cara mengaplikasikan dengan baik dan benar. Nah, solusi dari saya untuk Mas Syahid sudah tidak bingung lagi mencari pekerjaan di mana dan pekerjaan apa. Nah, cukup diam saja di rumah dan memainkan gadget untuk jualan online tersebut. Dari penjualan online tersebut, itu pasti banyak pelanggan di luaran sana yang tertarik dengan usaha Mas Syahid dan keluarga. Soalnya sekarang itu juga banyak kok Mas barang-barang apapun itu sekarang sudah zamannya dijual online begitu. Oh, jadi begitu ya, Mbak ya. Oke, Mbak, untuk itu setelah tiba di rumah, nanti saya bisa langsung mencoba melakukan solusi dari Mbak Dela. Siap Mas, bisa langsung dicoba. Tidak perlu menunggu lama-lama lagi gitu. Oh iya Mas, saya ada masukan lagi nih. Kalau bisa ngefoto usahanya, jualannya itu, nanti fotonya itu yang jelas dan bisa menarik pelanggan untuk membelinya, Mas. Nah, soalnya dari segi foto saja itu bisa untuk menarik pembeli. Biasanya kan pembeli kan melihat dari segi fotonya itu bagus apa enggak sih seperti itu. Kalau bagus kan kualitasnya itu kan bisa menarik pelanggan seperti itu. Oh, oke, Mbak, siap. Nanti saya akan belajar terlebih dahulu ya, Mbak ya. Selain masalah tersebut, apakah ada masalah yang membebani Mas Syahid dan keluarga? Ada sih, Mbak. Saya juga mengalami depresi, Mbak. Mikir gimana nasib keluarga saya kalau terus-menerus seperti ini. Kalau dilihat-lihat ya Mas Syahid, sebagai anak itu bingung, apalagi sebagai orang tua Mas Syahid yang masih mikir buat kebutuhan sehari-hari itu dapat dari mana dan apalagi kebutuhan yang sekiranya banyak seperti membiayai kuliah Mas Syahid atau untuk membiayai hal apalah yang sekiranya mendesak dan apa itu perlu mengeluarkan banyak uang seperti itu. Iya, Mbak, betul sekali. Makanya itu saya mikir terus, saya harus gimana ini, harus berbuat apa gitu. Selain itu juga saya kan mikir tugas akhir saya, ya kan. Sampai terkadang berminggu-minggu saya itu tidak mengerjakannya, Mbak. Karena pikiran lagi cemas, juga nggak ada semangat untuk mengerjakan gitu.
bertemu dengan teman-teman pun sudah jarang banget. Jadi masalah ini saya pendam sendiri sih, Mbak. Baik, Mas. Jadi sedikit saran dan solusi dari beberapa permasalahan yang sedang Mas Syahid hadapi ya. Jadi menurut saya Mas Syahid ini tetap saja menjalankan aktivitas seperti biasa. Nah, tidak perlu dipikir berlarut-larut seperti itu. Nah, orang tua itu sendiri kan ingin anaknya fokus terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugas akhirnya hingga menjadi sarjana. Itu mewujudkan impian mereka dan impian seperti soal perekonomian itu biar orang tua saja yang mencari solusinya, Mas. Nah, tugas Mas Syahid di sini cukup membantu sebisanya saja. Orang tua juga tidak mau anaknya kan terlibat dalam masalah rumah tangga. Tetapi maksud dan tujuan Mas Syahid itu tidak ada salahnya kok. Hanya saja Mas Syahid fokus dulu di pendidikannya. Selain itu, Mas Syahid juga tidak perlu mengurung diri di rumah seperti tidak mau bertemu dengan temannya, bahkan tidak bertemu dengan orang-orang yang sekitar yang sekiranya tidak melihat Mas Syahid, Mas Syahid ini kemana ya, kok nggak kelihatan dari kemarin, seperti itu. Itu kan membuat orang di sekitar kita itu juga bingung gitu loh. Nah, hal buruk seperti itu yang seharusnya dihilangkan, Mas. Karena hal buruk tersebut akan menambah beban pikiran kita sendiri. Apalagi malah jarang bertemu dengan orang-orang terdekat, bahkan teman sebaya. Itu justru hal yang salah dan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi, apa sih gunanya orang terdekat? Bisa saja itu keluarga, bahkan teman akrabnya Mas Syahid, seperti itu. Itu gunanya buat kita sharing, saling bertukar cerita, dan saling memberi solusi terbaik seperti apa, seperti itu. Oke, baik Mbak, siap Mbak. Jadi saya tidak boleh melakukan hal yang tidak sewajarnya ya. Iya Mas, jadi Mas Syahid itu harus membuka diri, welcome lah kepada orang-orang terdekat dengan menceritakan ke orang yang bisa Mas Syahid percayai, terutama ya di keluarga sendiri itu. Soalnya orang tua kan kalau memberi solusi ke anaknya kan pasti yang benar-benar, nggak mungkin kalau memberi solusi itu yang nggak baik kan. Nah, orang yang biasa memberi solusi yang baik itu ya orang tua itu sendiri. Terkadang teman juga yang menurut Mas Syahid bisa dipercayai itu bisa. Jadi ketika Mas Syahid merasa ada pikiran yang mengganjal, segera mencari orang yang bisa memberi solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Gitu. Oh, oke Mbak, saya berterima kasih banyak nih Mbak sama Mbak Dela. Banyak masukan Mbak yang dapat saya pahami dan saya akan menerapkannya. Iya Mas, terima kasih kembali. Jadi bagaimana Mas Syahid setelah menjalani konseling dengan saya, apakah sudah agak merasa lega terhadap masalah yang sudah Mas Syahid hadapi? Ya, alhamdulillah Mbak, saya sudah merasa lega dan semangat saya sudah bangkit kembali gitu. Saya akan ingat-ingat saran dari Mbak Dela nih. Siap Mas, harus semangat terus meskipun lagi berada di titik terendah, seperti itu. Oke, siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Mbak Dela atas saran dan solusi yang diberikan. Semoga Mbak Dela dan keluarga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Amin, Allahumma amin. Iya Mas Syahid, sama-sama. Silakan lanjut diminum dulu Mas, minuman dan camilannya. Sepertinya hari sudah mulai malam Mbak. Saya izin berpamitan terlebih dahulu nggih. Oh iya Mas, baik kalau begitu nanti keluarga di rumah juga mencari Mas Syahid. Nggih. Itu terima kasih banyak ya Mbak Dela sudah membantu saya. Ya, assalamualaikum. Iya Mas Syahid, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya.